Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali bahwa Ibu Guru SD Negeri 2 Logede menghadiri acara diskusi modul 1.4. Di sini tugasnya saya adalah menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Logede. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan itu sangat berguna bagi guru kelas dan guru mapel, terutama guru olahraga. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, nggih. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa terpenuhi kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi mulai fase A, fase B, sama fase C itu berubah. Juga berlaku untuk guru PJOK di lapangan. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan membuat ketidaknyamanan. Jadi kalau kita terlintas kata disiplin itu terasa seperti tidak merdeka, nggih. Selalu patuh, nggih, sendeko dawuh kita itu kan. Kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri mengacu pada nilai-nilai intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai intrinsik itu kan seperti apa? Mengacu nilai intrinsik itu dari dorongan dari hati nuraninya sendiri. Jadi dia mau disiplin tepat waktu itu supaya tidak terpaksa karena takut dihukum oleh bu guru. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Kamu nanti masuk jam 7, kalau nggak masuk jam 7 di luar ya, nah itu tidak boleh, nggih. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Makan, minum, istirahat, waktunya belajar, waktunya istirahat. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak atau murid kita itu merasa kurang kasih sayang dari rumah, lalu kita yang memberi yang di sini. Oke? Kita yang memberi. Kemudian rasa diterima, jangan dikucilkan. Jadi kalau bisa, betul duduknya berkelompok. Kalau berdua, kadang ada anak yang tidak mendapat pasangan itu merasa tidak diterima. Penguasaan, menguasai bagaimana anak itu manut sama kita. Anak pun juga seperti itu, ingin menguasai gurunya. Dengan cara apa? Mendengarkan saat mereka bicara atau bercerita. Kebebasan, anak-anak itu juga sering meminta kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Dalam hal belajar. Mereka memilih, Bu, saya nggak mau pelajaran seperti ini caranya, saya ingin seperti ini. Dia silahkan. Kemudian kesenangan, kita melakukan ice breaking itu termasuk juga suatu kesenangan untuk anak-anak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu dengan cara menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Aku arep mangkat gasik lah, menora kena tegur karo bu guru itu. Motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Misalnya, kalau kita punya anak murid yang ingin lomba renang, kamu harus menang ya, nanti bu guru kasih uang 100.000. Nah itu ya, itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Dia ingin melakukan lomba renang hanya untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Kemudian yang ketiga, ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Saya harus ikut lomba karena saya ingin membanggakan orang tua. Itu motivasi intrinsik. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan reward.
Loh, kok reward ini termasuk gagal? Ya betul. Kalau hukuman, anak itu akan merasa takut. Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, kemudian takut dimarahi, dan sifatnya memaksa, kamu harus menyelesaikan PR-mu. Kalau anak itu sudah takut dan sudah terlalu merasa terpaksa, mereka akan menyembunyikan kesalahan. Iya Bu, saya lupa tidak mengerjakan PR. Saya banyak bermain tadi malam, saya nonton TV terlalu malam. Terus menyakitkan. Kalau anak sering dihukum, itu akan menyakitkan sampai dia dewasa kelak. Terus tidak nyaman. Setelah dia dimarahi oleh gurunya di depan anak-anak, dia tidak merasa nyaman dan menjaga jarak dengan gurunya. Aku boh lah, pelajaran siapa sih? Bularas, pelajaran Bularas, iki lah, aku ramangkat lah. Nah seperti itu ya. Kemudian rendah diri, anak itu malu karena sudah pernah dihukum oleh gurunya di depan teman-temannya. Reward itu penghargaan. Loh, reward ini kok bisa jadi gagal? Ya, merusak hubungan siapa? Merusak hubungan antar teman. Jadi anak yang mempunyai nilai akademik tinggi kadang-kadang mendapatkan reward ranking. Itu makanya sekarang dilarang sistem ranking. Ya Bu Parti ya. Nggih, monggo Bu. Bentar. Nggih, silahkan. Mengapa reward merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Ya, betul. Reward pada anak yang berlebihan, kita memberikan reward, misalnya nilai akademiknya tinggi, dia paling tinggi, kamu ranking 1, juara 1. Ada perasaan timbul iri dari temannya yang lain. Ya ngana oli nilai kok gede ngono seneng-seneng. Nah ya, jadi sebaiknya tidak usah diberi reward apapun. Kemudian mematikan kreativitas. Biasanya kreativitas ini jika dipuji berlebihan pada anak itu, kreativitas anak itu langsung mandek ya. Lah, kader wini aku apik bae, gambarku aku nyantai bae. Nah, gitu ya. Menghukum dengan sistem ranking, anak itu akan merasa terbebani dengan ranking yang dia punya. Anak ranking 1 itu lebih tersiksa daripada anak yang ranking 2 atau 3. Jadi sebaiknya rankingan ini dihindari. Kemudian merampas hak dan menghargai dirinya. Anak yang mendapat ranking, terutama di hal olahraga, itu akan terbebani. Saya besok Popda harus dapat juara 1, tapi saya banyak kegiatan yang lain. Itu merampas hak bermain anak-anak. Jadi nggak usah dikasih reward. Kamu harus dapat ranking 1 di Popda nanti Bu Guru kasih hadiah yang banyak. Seperti itu, nggak usah. Sebaiknya kamu lomba renang untuk dirimu. Kamu ingin jadi apa besok? Ingin jadi tentara. Berikan penghargaan pada dirimu sendiri mendapat juara supaya kamu lulus tes tentara suatu saat nanti. Nah seperti itu deh, jadi motivasi. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kita pernah mendengar apa itu konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya adalah sesuatu pertanggungjawaban anak yang melanggar peraturan. Nah sekarang kita tanya ini, peraturan itu bedanya apa sama kesepakatan kelas? Jadi ada peraturan, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, itu berbeda semua. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak tertentu, satu pihak. Misalnya peraturan sekolah, yang membuat adalah kepala sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan teman-temannya, tapi gurunya tidak ikut. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada keyakinan peraturan yang dibuat siswa dan gurunya itu sama. Bu guru dan kamu datang jam 7. Anak berhak untuk menegur gurunya. Bu, kok nggak datang jam 7 tepat? Seperti itu ya. Itu keyakinan kelas. Nah, konsekuensi ini berlaku untuk peraturan dan kesepakatan kelas tadi. Memang sukses, tapi hanya untuk dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek ini seperti anak tidak membuat PR. Nggak apa-apa. Anak nggak buat PR. Terus kita beri konsekuensi. Dalam kesepakatan kelas kita kan sudah dibuat ya kemarin harus membuat PR. Yang tidak membuat PR kerjakan di luar kelas atau di perpustakaan. Itu anak hanya menyepelekan. Hanya 1-2 hari saja.
Setelahnya mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan PR karena mereka nggak yakin. Itu kan cuma kesepakatan kelas, aku biar ora setuju, iya toh. Nah ya, iya seperti itu. Terus monitoring berkelanjutan, ini tugas guru semakin berat. Kalau kita buat kesepakatan kelas, monitoring berkelanjutan, kita ngawasi anak itu terus. Jel bocah kae nggarap ora, jel bocah kae sinau ora. Jadi monitoring, mengawasi anak itu saja. Murid menghormati peraturan, hanya menghormati, tapi tidak dalam dirinya. Ya wes, aku nggak ada PR. Wis kadung aku tanda tangan, aku kesepakatan kelas. Nah seperti itu ya. Terus tidak merenungi kesalahan. Dia lah kadang gawe PR biasa lah. Nah berbeda dengan restitusi. Restitusi ini adalah suatu kelanjutan dari keyakinan kelas. Jadi gurunya buat, anaknya juga buat. Seperti itu. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Aku butuh nggak ada PR. Nek orang nggak ada PR, aku izin. Wong aku wis gawe keyakinan kelas karo batir-batirku pada guru garap. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau anak sudah terbiasa mempunyai keyakinan tanggung jawab menyelesaikan PR, akan selanjutnya di kelas selanjutnya juga akan mempunyai tanggung jawab pribadi, yaitu faktor intrinsik. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dia sudah terrestitusi, restitusi itu apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu anak melakukan kesalahan, kemudian memperbaiki dirinya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain maupun guru. Akhirnya pas dia kembali ke kelompoknya dengan teman-teman lain, dia merasa tidak rendah diri. Ciri-cirinya belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan antar teman maupun antar guru, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter. Jadi kita sebagai guru untuk melakukan restitusi ini bukan tindakan yang kita ajukan. Orang garap PR, ngana metu garap. Bukan seperti itu, tapi kita tanya dulu, kamu suka mengerjakan PR setelah selesai sekolah atau pas malam? Kamu waktunya yang ada kapan? Seperti itu, ditanya dulu. Menguatkan dan fokus pada solusi. Biasanya anak itu tidak mengerjakan PR dengan berbagai alasan, ya. Saya membantu orang tua saya, Bu, sampai malam. Nah, kita memberikan solusi bahwa kita pulang sekolah harus mengerjakan PR. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ini perbedaan menyelesaikan masalah pada siswa tidak mengerjakan PR antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba perhatikan ibu-ibu, hukuman, guru menyuruh siswa berdiri di depan kelas sampai selesai kegiatan belajar mengajar, itu merupakan hukuman. Wes karena aku yang ngadek, strap, itu hukuman ya. Kemudian konsekuensi ini hasil dari kesepakatan kelas. Guru menyuruh siswa mengerjakan PR di luar kelas atau lebih banyak. Kemudian berbeda dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu memberikan solusi menyelesaikan masalah siswa. Kowe orang darat nang apa? Kelalen Bu, men ora kelalen kepriwen? Dieling nang Bu, kok dileleng karo sapa? Karo batire Bu, seperti itu ya. Oke, kalau gitu ini solusinya. Kamu harus menyelesaikan PR-mu pada saat kamu mempunyai waktu luang. Baik, nah nanti mereka akan tahu jam berapa saya harus mengerjakan ya. Oh, pulang sekolah saya luang, karena setelah itu saya mengaji, seperti itu ya. Berarti kita memberikan solusi, bukan memberi konsekuensi apalagi hukuman. Kita lanjut, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah posisi seorang guru pada saat melihat siswa kita melakukan suatu kesalahan. Penghukum ini sudah tidak berlaku bagi kita ya, Bu-ibu. Kita itu sudah zaman kuno, itu sudah tidak berlaku buat kita, apalagi kita tuh sudah kurikulum merdeka. Membuat rasa bersalah, kan sudah Bu Guru bilang, kan sudah ada PR, kok nggak dikerjakan sih? Nah itu ya, jadi anak itu merasa bersalah. Nah ini sebagai teman, sini. Apa masalahmu? Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Sini, yuk digarap bareng-bareng. Terus sebagai teman ya, posisinya sebagai teman. Sebagai pemantau, ngawasi bocah kuih terus. Enak nggak itu Bu? Nyaman nggak kalau kita ngawasi? Capek nggak?
Capek lah ya. Sebagai manajer, nah ini manajer sebagai pemimpin, bagaimana kita menuntun anak itu supaya berhasil tanpa harus sebagai penghukum, apalagi pembuat rasa bersalah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya seperti kita ya, setiap hari Senin. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, itu biasanya memisahkan anak ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan paling kanan. Nah, selama ini kita masih melakukan itu ya. Setiap upacara bendera, itu posisi kita sebagai penghukum. Kurang baik. Pembuat rasa bersalah, itu anak kadang dideketi tapi disalahkan. Berapa kali Bu Guru kasih tahu, Bu Guru kecewa loh kalau kamu gini terus. Masa atributnya nggak lengkap-lengkap, masa lupa-lupa terus sih? Nah itu ya, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah banget selama sepanjang hari itu, upacara sampai akhir pelajaran pulang, dia itu masih kepikiran ya, ya Allah aku salah banget ya, aku kan lupa loh, padahal aku bener-bener lupa loh, tapi kok Bu Guru tadi bilang kayak gitu ya. Itu langsung tertanam ke anaknya, dan sampai besoknya dia tuh kalau sama Bu Gurunya yang bilang tadi, dia selalu jaga jarak. Sini kayak gitu, rasa takut ya. Sebagai teman, kita itu terlalu luas. Kalau untuk kelas 1-2 mungkin masih cocok, tapi untuk kelas tinggi, posisi kontrol yang sebagai teman ini kurang efektif. Masalahnya ini ada sedikit rayuan, kata rayuan, ayolah yang tertib, buat Ibu Guru bangga, kali ini kamu bersalah nggak apa-apa, tapi bisa jangan diulangi lagi ya. Nah, ini berlaku untuk anak kelas 1, kelas 2, tapi kalau kelas 3, 4, 5, 6, posisi kontrol guru sebagai teman ini kurang efektif. Pemantau itu mengawasi. Kamu sudah melanggar, tahu kan peraturannya, konsekuensinya apa. Jadi anak itu semakin terancam. Waduh, kayak kurang gawa, aku diomei. Nah seperti itu ya, dimarahi. Berbeda lagi sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ini berlaku untuk setiap guru kita. Jadi kalau misalnya ada anak kelas 6, ya nanti dinasehati atau dituntun posisi kontrolnya oleh Bu Kun Farihah, gitu ya. Nanti dimong. Jadi nanti pas upacara hari Senin, kalau bisa kita menggunakan atau menerapkan 5 posisi kontrol ini untuk siswa kita masing-masing. Jadi pada saat selesai upacara, kita melakukan kontrol sebagai seorang manajer. Dinasehati, dituntun, diingatkan, supaya anak itu merasa bahwa dia benar-benar melakukan itu dan tidak dipengaruhi orang lain, agar mendapatkan disiplin positif pada dirinya sendiri. Jadi nggak perlu marah-marah kita ya, tapi kita meyakinkan kita punya peraturan, kita punya kesepakatan kelas, kita punya keyakinan kelas bahwa setiap upacara atribut kamu harus lengkap. Seperti itu. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Oh, saya harus menyiapkan atribut saya sebelum berangkat ke sekolah, Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengingatkan dan menuntun. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Tadi sudah saya singgung masalah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu gurunya yang buat, anak tinggal manut. Kalau kesepakatan kelas itu guru dan muridnya buat, tapi gurunya nggak melaksanakan, hanya anaknya saja yang melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas, itu ada sistem tugas guru dan tugas siswa. Jadi nanti ditempel tugas guru di sini, tugas siswa di sini. Jadi murid itu juga mengingatkan gurunya, Bu, ibu kan nggak boleh buang sampah sembarangan. Kok ibu buang? Nah seperti itu ya. Anak juga diingatkan sama Bu Guru, ini kan kamu harus menghargai teman, jadi jangan ganggu teman ya. Kan sudah keyakinan kelas. Oh iya Bu. Nah saling mengingatkan, tapi tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman. Seperti pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Sebenarnya kalau kita membuat atau memakai helm itu untuk apa? Untuk melindungi kepala. Untuk keselamatan. Tidak harus nunggu ada tilang, ya kan? Kita ke warung saja kalau sudah terbiasa, punya keyakinan bahwa untuk selamat, ya kita pakai helm walaupun ke warung.
Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi membuat keyakinan kelas bersama siswa. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Menempelkan keyakinan kelas itu di kelas. Jebret. Guru, siswa. Tugas guru, tugas siswa. Nanti lain kali suatu waktu nanti akan saya beritahu cara membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, menghargai guru dan teman. Ini untuk siswa. Menerapkan budaya positif dengan restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, jadi kita sebagai manajer tadi ya, sebagai manajer itu kita mempunyai 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak membuat PR. Validasi tindakan yang salah. Perilaku memiliki alasan. Kenapa kamu tidak membuat PR? Karena saya lupa. Terus membuat keyakinan. Kita semua mempunyai motivasi internal. Kalau kamu sering lupa, bagaimana kamu bertanggung jawab pada dirimu? Nanti anak itu berpikir, oh iya, saya melaksanakan atau mengerjakan PR karena suatu tanggung jawab untuk diri saya sendiri, bukan karena guru saya. Seperti itu, nggih? Nah, di dalam standar nasional pendidikan ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terakhir terima kasih. Jika ada teman yang ingin bertanya, silahkan. Jika untuk dilanjutkan ke lain waktu, juga monggo silahkan. Bagaimana Ibu? Ada pertanyaan atau tidak? Boleh? Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjutkan di lain waktu saja, nggih? Nggih. Oke, terima kasih banyak Ibu-ibu guru telah membantu dalam aksi nyata saya di modul 1.4. Jika berkenan untuk bertanya Bu Ansa, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana cara menangani anak yang bermasalah atau melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti itu, nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini Nuha. Tadi Bu Guru dapat laporan dari Bu Dewi. Kemarin itu pas pelajarannya Bu Dewi, kamu bertengkar sama Al-Fatih? Benar, Bu. Kenapa itu gara-garanya? Penyebabnya apa? Saya nggak bawa pensil dari rumah. Terus saya segera mengambil pensil yang ada di meja. Oh, berarti maksud hati kamu tuh mau minjem sama Al-Fatih, tapi belum minta izin. Langsung ngambil aja gitu ya. Terus Al-Fatih nggak terima. Terus akhirnya bertengkar, kamu matahin. Oh, gitu. Ya, paham. Gini Nuha, kan semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Dulu juga pernah melakukan kesalahan, kamu juga, dan teman-teman lain. Tapi gini, kamu merasa bersalah tidak kalau sudah melakukan itu kepada temanmu? Ya, merasa bersalah. Kita ingat ya, di dalam keyakinan kelas kita itu, bahwa di dalam kelas atau di sekolah atau di rumah, kita tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin, kayak gitu. Kemudian setelah kamu tahu apa yang terjadi seperti ini, Nuha mau minta maaf sama Al-Fatih? Iya. Menggantikan pensilnya? Iya. Kemudian nanti kalau hal itu terjadi lagi, gimana?
Kamu mau mengulangi lagi atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, nanti kamu ke kelas, kemudian minta maaf sama Al-Fatih ya? Ya. Iya. Mau berjanji tidak akan mengulangi lagi? Ya. Oke, sini salim dulu. Oke, terima kasih ya Nuha. Ya. Ya, silahkan. Nah, Rasad. Tadi Bu Guru dapat laporan dari kita kalau kamu jajan dari kantin. Terus sampahnya kamu buang keluar pagar. Apakah benar? Benar, Bu. Sudah berapa kali seperti itu? 3 kali. 3 kali. Udah banyak ya? Udah banyak. Ini rasa membuang sampah itu menurut kamu benar atau salah? Salah. Salah. Perlu diperbaiki atau tidak? Perlu. Perlu dirubah tidak pembiasaan itu? Perlu. Iya. Nah, dalam keyakinan kelas kita dan peraturan di sekolah juga bahwa kita harus menjaga Kebersihan sekolah. Iya, betul banget. Nah, Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu karena darurat. Tapi Bu Guru sadar bahwa kita harus peduli dengan lingkungan. Nah, Rasad, kamu kan kena tegur sama kita nih tadi. Kamu marah-marah. Sebenarnya kita itu menegur kamu dengan maksud baik. Kamu mau minta maaf nggak sama kita? Iya. Iya. Nanti minta maaf ya sama kita ya. Kemudian kebiasaan membuang sampah sembarangan itu akan dirubah tidak? Dirubah. Dirubah. Dibuangnya di mana? Tong sampah. Iya, betul banget, di tong sampah. Jadi mulai sekarang Rasad mau berjanji tidak mengulangi lagi? Iya. Iya. Benar? Benar. Jadi jangan membuang sampah sembarangan lagi ya. Jadi kalau membuang sampah harus di tong sampah. Oke. Nanti sampai di kelas kamu minta maaf sama kita ya Nak ya? Ya. Oke, terima kasih. Sini salim dulu. Oke. Saya senang tidak dimarahi oleh Bu Nisa. Saya mendapat solusi ditegur dan diingatkan oleh Bu Nisa. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya senang ditegur Bu Nisa untuk selalu menjaga kebersihan sekolah. Saya berjanji bahwa membuang sampah pada tong sampah. Cari menyemprot. Namanya apa daun ketapang? K E T A P A Eng. Ya. Aku Iran. Layung kambreng beda dewek kalah. Sweet, sweet.
Diantar. Yuk diantar yuk.